Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan pendidikan guru penggerak saya hari ini, yaitu tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lanjut, saya ada satu dua waktu untuk kita mulai. Caranya harus bilang cakep, oke? Pertama kali menyinari bumi, cahaya ilmu menerangi hati. Mari kita satukan pikiran ini untuk diskusi yang lebih berarti. Kopi pagi gula sedikit, ngobrol seru sampai pagi. Ayo kita mulai diskusi ini biar pikiran semakin berisi. Oke, Bapak Ibu, untuk pertama adalah kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya jadi uji. Nah, disiplin positif di sini menurut teori kontrol Dr. William Glasser adalah memahami makna kontrol. Artinya bahwa kita sebagai guru mempunyai kontrol penuh untuk kemajuan siswa di sekolah kita. Nah, beberapa poin penting yang perlu dipahami adalah yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu hal dasar ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mengapa? Karena sekuat apapun usaha kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan kita. Nah, artinya bahwa di sini kita tidak bisa memaksakan siswa sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau dipaksakan, biasanya siswa akan melonjak Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa dengan ini kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Kemudian poin tersebut adalah adanya penguatan positif yang tidak selalu efektif. Betul. Yaitu meskipun penguatan positif sering dianggap sebagai cara efektif untuk mengubah perilaku. Nah, artinya penguatan positif itu penting untuk bisa mengatur siswa atau memperbaiki keadaan siswa. Nah, itu tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah tentang budaya positif. Nah, sebagai seorang guru seharusnya kita sang guru yang baik dapat melakukan yang terbaik bagi muridnya serta mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan. Nah, budaya positif ini adalah budaya yang memang kita sebagai guru menekankan adanya disiplin positif. Misal, kan, budaya positif salah satunya adalah menghormati guru yang sedang berbicara di depan kelas. Itu salah satunya. Itu budaya positif. Kemudian, misalnya yang kedua adalah siswa datang tepat waktu di dalam kelas. Nah, itu salah satu poin dari budaya positif seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif seterusnya adalah dapat dijalankan dengan
kontrol restitusi. Jadi bagian-bagiannya ya Bapak Ibu. Kemudian ada keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah ini adalah tahap-tahap untuk kita bisa mengembangkan budaya positif di sekolah. Ada 5 poin. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas sampai penerapan segitiga restitusi. Nah, apakah kelima budaya positif itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini konsep inti dari penerapan budaya positif. Disiplin positif, motivasi perilaku sampai segitiga restitusi. Nah penjelasannya adalah pertama, disiplin positif itu merupakan dasar utama untuk menciptakan budaya positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah itu salah satu penjelasan dari disiplin positif. Nah pihak yang utara itu sebagai bapak pendidikan kita juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, karena kita dari Dewan Utara pernah mengungkapkan pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Artinya bahwa pendidikan sekarang itu beda dengan pendidikan zaman dulu dari Bapak Ibu. Nah, di mana salah satu contohnya adalah dalam pemberian hukuman. Nah, untuk sekarang pemberian hukuman kepada siswa itu tidak lagi mengurangi fisik. Nah, kalau mengurangi fisik akan berakibat perubahan mental pada diri anak itu sendiri. Nah, kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ya, hukuman fisik itu sudah biasa bagi anak zaman dulu. Ditampar, dan nah itu bukan fisik dalam dulu. Kalau sekarang yang istilah Bapak Ibu, apalagi sekarang terbentuk dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah itu salah satu perbedaan yang sudah diterapkan oleh pihak terutama. Ya. Nah salah satu pendidikan termaju di dunia ya, di daerah Eropa itu juga sudah menerapkan pendidikan yang diajarkan di Jakarta. Cuma Indonesia terlambat dalam sistem pendidikan yang diajarkan di Jakarta. Selanjutnya adalah penerapan disiplin positif di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah keluarga. Nah di keluarga, orang tua yang menerapkan disiplin positif cenderung lebih sabar, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan penjelasan yang jelas kepada anak. Mereka juga lebih fokus pada membangun karakter anak daripada hanya mematuhi aturan. Nah itu salah satu bentuk dari penerapan disiplin positif di keluarga. Nah satunya adalah peran orang tua yang sangat penting dalam mengatur anak agar anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah, guru yang menerapkan disiplin positif menciptakan kelas yang lebih positif dan kolaboratif. Mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembuatan aturan kelas dan memberikan konsekuensi yang adil. Nah, di sini kelas yang lebih positif adalah kelas yang di mana ada aturan kelas. Aturan kelas itu dibuat di dalam kelas antara wali kelas dengan murid. Nah, disitu disepakati. Nah, aturan-aturan itu nanti akan membuka disiplin positif. Karena sekarang ya Bapak Ibu, aturan itu dibuat sekolah tanpa kita meminta siswa menyampaikan pendapat peraturan apa yang harus mereka terapkan. Jadi kita ibaratnya fokus ke diri kita untuk menerapkan aturan. Padahal siswa sendiri mempunyai aturan tersendiri untuk bisa lebih positif di dalam
Kemudian komunitas, program-program parenting dan pendidikan yang berbasis disiplin prinsip semakin banyak ditemukan di berbagai komunitas. Nah, ini banyak sekali komunitas praktisi yang bisa menerapkan program-program parenting dalam mendidik anak dan sebagainya, supaya perkembangan anak bisa berkembang dengan baik. Masih disebut disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, artinya bahwa untuk menyebutkan disiplin positif, siswa mempunyai kesadaran sendiri dari dalam diri siswa atau sendiri supaya mereka bisa disiplin. Misal seorang anak kalau sering terlambat ke sekolah bisa beri hukuman bahkan push-up dan sebagainya. Nah, yang terjadi apa? Besoknya begitu lagi dengan siswa yang sama. Nah, begitu seterusnya. Tapi di dalam disiplin positif ini ada biasanya faktor internal yang menyebabkan siswa itu terlambat, yang kita sendiri saja tidak tahu. Misalnya sebelum pergi sekolah mereka membantu orang tua, atau sebelum pergi sekolah mereka kesiangan dan sebagainya. Itu salah satu faktor internal dari dalam diri siswa. Kemudian yang seterusnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, perilaku manusia itu lebih cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bukan dia disiplin karena dia baik, bukan. Tapi mereka lebih cenderung untuk menghindari hukuman. Jadi ada paksaan di dalam itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, salah satunya adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini di dalam disiplin itu tidak bagus ya Pak. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi, ada dampak negatifnya Pak. Di mana apabila kita memberikan penghargaan, maka siswa yang berprestasi siswa itu saja. Padahal kita tidak tahu siswa-siswa yang lain itu semuanya punya prestasi, hanya saja bidangnya yang berbeda. Jadi itu hal negatifnya. Kalau ini enggak ada waktu itu ya, bisa memotivasi siswa. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan nilai yang mereka percaya, mereka bisa menghargai diri mereka sendiri, agar mereka bisa lebih berbuat baik di dalam disiplin positif. Nah, ini ada satu pertanyaan. Tadi Bapak Ibu sudah jawab. Pertanyaan otomatik pertanyaan yang biasa umum yang didapatkan oleh guru. Ketika guru telah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Nah, itu terjadi. Tapi, namun jawabannya adalah jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari luar atau motivasi eksternal. Artinya bahwa motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari memang pihak luar yang menanamkan hal itu kepada seorang anak. Misalnya, seorang guru mengancam seorang anak apabila anak tersebut tidak sering terlambat maka akan dihukum. Nah, itu faktor eksternalnya, bukan kesadaran dari siswa atau murid sendiri.
Ini adalah teori motivasi, hukuman, peringatan, dan restitusi. Nah, kita bicara hukuman. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respons atau perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghentikan perilaku tersebut di masa depan. Contoh, hukuman ya, Bapak Ibu. Hukuman fisik seperti tamparan atau pukulan tidak disarankan dengan dan seringkali ilegal. Nah, itu peraturan sekarang bagi dulu hukuman fisik itu tidak diizinkan atau ilegal. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa hukuman fisik itu tidak baik untuk mental seorang murid. Kemudian hukuman psikologis seperti omelan, cemoohan atau pemutilan itu juga tidak bagus. Itu biasanya kata-kata kasar yang keluar dari seorang guru. Ya, nah dalam disiplin positif ini dilarang Bapak Ibu. Misalnya dasar pemalas, nah itu tidak bisa ya, bisa mengganggu psikologi seorang murid. Nah, bisa kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Kemudian hubungan sosial seperti kehilangan hak istimewa, tugas tambahan dan pencabutan izin. Kemudian penghargaan. Ini adalah salah satu disiplin positif dengan cara memberikan penghargaan. Nah, penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan sebagai respon atau perilaku yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut di masa depan. Contoh, penghargaan materi seperti uang, hadiah atau makanan kesukaan. Itu salah satu disiplin positif dengan cara memberikan penghargaan. Penghargaan sosial seperti pujian, senyuman atau pengakuan. Nah, itu juga salah satu faktor spesifik. Dan penghargaan aktivitas seperti waktu luang tambahan serta untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu merupakan salah satu penjelasan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, dalam hal ini terdapat proses memilih dan menentukan nilai kebaikan. Nah, contoh-contoh nilai kebaikan yang bisa dipilih untuk menerapkan disiplin positif adalah kejujuran, artinya adalah jujur dalam berkata dan berbuat, tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tindakan sendiri, saling menghormati, yaitu menghormati perbedaan pendapat tanpa belakang, kemudian bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, peduli terhadap suasana sesama dan lingkungan, serta kreativitas, berani mencoba hal baru dan berpikir kreatif. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan dalam disiplin positif. Nah, selanjutnya adalah untuk menanamkan budaya positif. Ada yang namanya restitusi atau 5 posisi kontrol, yaitu analisis kritis, reflektif, dan terbuka terhadap 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah peran kita sebagai guru dalam menangani murid. Misalnya, apakah kita ingin menjadi seorang penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, menjadi teman untuk murid kita, dan menjadi pemantau serta manajer. Nah, itu kita pilih salah satu. Nah, bagaimana kalau kita menjadi penghukum? Apa akibatnya kita? Dan sebagainya.
Nah, sebagai seorang guru, posisi terbaik guru dalam mengontrol siswa adalah posisi manajer atau pemantau. Nah, disiplin restitusi dalam posisi manajer adalah posisinya sebagai pemantau. Itu posisi guru terbaik untuk bisa menanamkan budaya positif terhadap murid kita. Nah, di sini saya akan lakukan video di mana ada beberapa perbedaan antara posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video tentang pemimpin pembelajaran tentang posisi kontrol. Nah, di sini kita dapat menonton video ini. Nah, bagaimana sih guru menjadi seorang penghukum, guru menjadi seorang pemantau, dan manajer. Ini akan dijelaskan di sini, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kenapa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.25.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu video yang menampilkan 5 posisi kontrol itu tadi. Nah, kita bisa memilih di posisi mana kita untuk menjadi seorang guru. Bahwasanya manajer
seorang guru. Untuk menanamkan budaya positif selanjutnya adalah yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya keseimbangan antara guru dan murid, atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini juga nanti ada kesepakatan kelas yang harus kita terapkan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini adalah langkahnya menggali nilai-nilai dalam peraturan sekolah. Yang pertama, identifikasi semua peraturan. Artinya kita mengumpulkan semua peraturan untuk kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Yang kedua, analisis setiap peraturan. Nah, peraturan yang ada di sekolah itu merupakan peraturan lingkup yang nanti akan menjadi acuan untuk kita membuat peraturan di dalam kelas. Kemudian diskusi dengan kolega, nah, rekan sejawat, para guru. Di sini kita berdiskusi itu salah satunya untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, melibatkan siswa tentunya. Siswa itu bukan peran penting
Nah, Bapak Ibu, itu salah satu contoh aksi nyata yang sudah saya terapkan di dalam kelas saya kemarin Bapak Ibu. Nah, di mana kesepakatan kita merupakan salah satu poin untuk kita menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, kayaknya Bapak Ibu, kita ada ice breaking ya Bapak Ibu. Nah, ice breakingnya, tunggu. Sepertinya simpel saja Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, seperti ini saya mengingatkan
Misal, contoh ya. Kuning, hijau, ungu. Bukan kuning, merah, hijau, ya Bapak Ibu, bukan. Tapi warnanya kuning, hijau, ungu, ungu, biru, merah, merah. Nah, baiklah. Saya yang kali pun tersalah. Oke. Nah, sampai mau oke. Saya kan baru sampai. Bosan kita. Bisa cerita. Tidak apa ya. Gimana ya kan? Dibaca. Tapi warna itu kan bukan rambutnya. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, biru, ungu, merah. Oke. Siapa lagi? Usulan. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, biru, ungu, merah. Oke. Fokus dulu ini. Nah, siapa lagi? Bukan dia apa? Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, biru, ungu, merah. Ibu punya fokus gitu loh, mereka fokus sama mereka. Kayak ini saya kalau menyebutkan warnanya kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, biru, ungu, merah. oke, langsung fokus ya. Alhamdulillah ya. Nah, ada yang salah, tapi fokus dengarkan saya ngomong. Nah, yang signifikan ya, untuk kita bisa lebih fokus lagi. Kita lanjutkan materi Ibu. Nah, setelah PKK kelas, untuk menciptakan budaya positif di sekolah selanjutnya adalah tentang penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di dalam ini ada proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan satu murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam penerapan segitiga restitusi. Guru berada pada posisi manajer. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid kita. Nah, langsung saja Bu, ada aksi nyata juga yang kita lakukan dalam menangani kasus siswa tentang segitiga restitusi.
Mengapa?
diterapkan. Nah, yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas siswa itu tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Siswa disuruh untuk mengakui kesalahannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bahwa keyakinan apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam penerapannya guru berperan sebagai manajer itu posisi terbaik bagi seorang guru dalam menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya adalah memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi penerapan restitusi itu sendiri dalam praktiknya adalah yang pertama membuat kesepakatan jelas. Nah, itu tadi kesepakatan yang sudah saya hidupkan di aksi nyata itu merupakan keyakinan jelas ya Bapak Ibu, di mana melibatkan murid dalam membuat kesepakatan jelas. Kemudian ketika aturan dilanggar, diskusikan bersama bagaimana cara memperbaiki situasi itu sendiri. Kemudian menyediakan pilihan, berikan beberapa pilihan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini akan membuat mereka merasa memiliki kendali dan situasi, fokus pada proses dan memberikan dukungan. Guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan dukungan emosional kepada murid selama proses restitusi itu sendiri. Nah, guru telah memberi dukungan agar anak tidak jatuh mentalnya, tidak down, tapi psikologisnya tidak terganggu apabila sudah membuat kasus. Nah, guru di sini sebagai fasilitator. Keterkaitan materi, Bapak Ibu. Nah, keterkaitan materi ini itu adalah salah satu modul pembelajaran yang sudah kami terapkan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak tentang budaya berpikir. Keterkaitannya adalah yaitu dengan di modul pertama kami sudah mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, itu ada kaitan dengan budaya berpikir. Kemudian nilai dan peran guru penggerak serta misi guru penggerak dalam menciptakan budaya positif. Nah, ini adalah gambar Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita sampai misi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, keterkaitan pertama adalah tentang keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya filosofi pendidikan dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yaitu makna pendidikan sesungguhnya yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara waktu beliau mengajar pendidikan di Belanda ya Bapak Ibu. Ki Hajar sudah menerapkan filosofi pendidikan. Kodrat alam artinya adalah anak itu dari lahir sudah memiliki karakter tersendiri yang dimana kita tidak bisa menyamakan karakter anak dengan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah kita menjadi fasilitator atau menjadi orang yang bisa menengahi karakter anak. Kemudian kodrat zaman. Nah, ini sesuai dengan perkembangan zaman Bapak Ibu, di mana zaman sekarang itu ya sesuai dengan visi yang sudah saya terapkan adalah mewujudkan murid yang kreatif di era digitalisasi. Nah, digitalisasi. Anak itu tidak terlepas yang dari namanya gadget. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan pendidikan dengan digitalisasi. Artinya anak diberi kesempatan untuk mengolah pendidikan dengan sistem digital. Kemudian selanjutnya adalah keterkaitan materi tentang nilai dan guru penggerak. Nah, budaya positif di sekolah itu tidak terlepas dari nilai dan peran guru penggerak.
Peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Nah, sebagai sang guru kita harus berpihak pada murid, kita melayani murid bagaimana murid bisa berkembang. Kemudian mandiri. Nah, kita bisa lebih mandiri dalam menangani masalah murid. Reflektif. Karena kita bisa reflektif terhadap keadaan yang terjadi. Kita bisa refleksi. Refleksi itu merupakan kunci utama untuk kita menjadi guru yang lebih baik. Peran seorang guru itu refleksi. Kita selalu refleksi terhadap teman sejawat, meminta saran, pendapat, dan kepada murid juga kita harus meminta saran dan pendapat dari mereka bagaimana sistem pembelajaran yang harus kita lakukan untuk menanamkan budaya positif. Kemudian kolaboratif, artinya kita harus bekerja sama dalam menanamkan budaya positif ini, baik itu dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid serta lingkungan sekolah yang ada untuk menanamkan budaya positif. Dan terakhir adalah inovatif. Ini penting bagi kita untuk seorang guru bisa berinovasi dalam memberikan pembelajaran agar pembelajaran kita lakukan itu tidak monoton. Ya, kita bukan hanya fokus ke gurunya ya, metode ceramah misalkan. Nah, kita lebih mengembangkan metode-metode yang inovatif. Terakhir adalah budaya positif tentang visi guru penggerak. Nah, di mana dalam visi guru penggerak ini budaya positifnya adalah dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Nyadar Data, di mana ada dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan di kurikulum merdeka yang sekarang kita gunakan. Nah, ada profil pelajar Pancasila seperti mandiri, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, itu salah satunya. Oke, Bapak Ibu, refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi budaya positif. Nah, ini kesimpulan saya, ya. Nah, Bapak Ibu, selama saya melakukan pendidikan guru penggerak, alhamdulillah budaya positif yang kami pelajari di modul ini itu sangat banyak sekali ilmu yang kami dapat, di mana kami bisa menerapkannya kepada murid, kepada rekan sejawat tentang budaya positif yang harus memang kita kembangkan. Seperti salah satunya lagi, misalnya kita dalam penggunaan sertifikat restitusi. Nah, di situ kita diajarkan dalam menangani masalah murid yang ada. Kita tidak langsung mentes murid gitu, langsung menyerahkan murid tidak, tapi ada tahap-tahapnya. Nah, kemudian membuat kesepakatan kelas. Nah, itu juga salah satu bentuk kita bagaimana kita membuat peraturan kelas agar murid yang ada di kelas itu bisa kita manajer, bisa kita tangani sesuai dengan posisi melakukan program. Kita sebagai manajer itu posisi terbaik guru dalam menangani atau menanamkan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, nah itu adalah sebuah refleksi saya sebagai pemateri tentang budaya positif di sekolah ini. Dan saya harap Bapak Ibu juga paham ya tentang materi ini. Sebelum mengakhiri diskusi ini, saya akan sambungkan dulu. Jalan-jalan ke Sebatu. Baliknya ke Sungai Pinang dengan pizza. Rasa suka kita berkumpul dalam keadaan senang dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, untuk mengakhiri materi ini saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Nopriadi. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 1 Galing.
Setelah Bapak Kurniadi menjelaskan terkait budaya positif, banyak ilmu yang saya dapat, terutama terkait segitiga restitusi, yang mana di segitiga restitusi itu kita dapat mengatasi permasalahan siswa, sehingga siswa itu bisa dengan ikhlas untuk mengubah dirinya sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Kurniadi yang telah menjelaskan terkait budaya positif. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Tahu itu peraturan? Nah, peraturan itu adalah tata tertib yang harus kita sepakati di dalam kelas. Nah, itu disebut dengan peraturan. Nah, dan untuk membuat keyakinan kelas ini, Bapak menyiapkan beberapa item untuk kita patuhi tentang aturan yang ada di dalam kelas. Nah, peraturannya adalah, tiga item ini adalah yang pertama peraturan yang disepakati. Nah, di sini kita akan menyepakati peraturan-peraturan yang ada di kelas kita nanti ya. Nah, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya. Nah, nanti biasanya peraturan kan kalimatnya ada kalimat dilarang, jangan. Nah, itu nanti akan kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif untuk kita terapkan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa nanti akan kita sepakati di dalam kelas ini agar suasana kelas kita bisa lebih aman dan kondusif. Nah, itulah tiga item nanti yang akan kalian sepakati bersama di dalam kelas. Nah, ini ada namanya sticky note. Nah, sticky note ini nanti kalian isi dengan item yang pertama, yaitu peraturan yang harus disepakati ya. Kalian isi kira-kira peraturan apa sih yang harus kita sepakati dalam kelas ini. Nah, itu kalian tulis di sini. Nanti setelah kalian tulis yang kalian berikan tadi, itu akan kita tempel di depan. Paham anak-anak? Nah, sekarang Bapak bagikan ya. Sudah selesai apa? Silakan kalian isi dan kalian pikirkan kira-kira apa yang ingin kalian catat di dalam kesepakatan kelas. Nah, silakan kalian catat. Sudah selesai anak-anak? Nah, sudah selesai, nanti menempel di poster yang di depan berbaris ya. Nah, kita mulai dari baris yang sebelah kanan Bapak. Silakan maju ke depan untuk menempel stiker atau stiker note yang ada di tangan kalian. Silakan maju ke depan. Alif. Lanjut, Faisal. Aldi. Azik, langsung ke depan.
nah ini adalah peraturan yang disepakati. Silakan untuk Alek maju ke depan untuk membacakan peraturan yang disepakati. Silakan Alek. Nah, kamu pilih Alek peraturan yang disepakati. Peraturan yang disepakati. Hadir tepat waktu. Sebelum bel berbunyi. Hormati guru dan teman sekelas. Jaga kebersihan kelas. Dilarang membuat ribut. Saling membantu sesama teman sekelas. Aktif dalam mengikuti pelajaran. Nah, silakan Alek. Nah, itulah peraturan yang sudah kita sepakati ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas tentang mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Nah, masih dengan yang sama, ada sticky note ini untuk kalian isi ya, mau bagikan. Silakan kalian isi dan kalian ketikkan apa yang ingin kalian tulis ya. Oke, sudah selesai semuanya? Selesai, kita mulai dari barisan sudah pilih Bapak, silakan. April.
lain untuk membacakan kesepakatan kelas kita hari ini? Silakan. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, membawa alat tulis, mendengarkan guru, menghormati teman, menjaga kebersihan, tetap berprestasi, jaga kebersihan kelas, bahasa sopan, taati peraturan kelas, tidak mengganggu teman, menghormati teman, datang tepat waktu, belajar lebih efektif, saling menghormati, bertanggung jawab bersama. Oke, terima kasih Bang Ain. Anak-anak, demikianlah keyakinan kelas kita hari ini, di mana keyakinan kelas ini ada peraturan yang disepakati sampai kesepakatan kelas. Nah, inilah kesepakatan kelas yang akan kita jalani selama kita berada di kelas. Nah, sudah selesai keyakinan kelas kita hari ini. Bapak Irin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal, siswa kelas 8B. Setelah Pak Suryadi membuat keyakinan kelas di kelas kami, saya merasa lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji, siswa kelas 8B. Dengan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dengan Pak Suryadi, membuat kelas kami menjadi disiplin.